Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilma Mitalia Salihat, SPD NSN NIDN 0112078801, dosen tetap Prodi PG PAUD Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan kinerja saya sebagai dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran. Pemaparan ini merupakan bagian dari unjuk kerja PDD UKT-PT yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keilmuan saya adalah mata kuliah konsep dasar musik dan gerak anak usia dini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa Prodi PG PAUD dengan kode mata kuliah PAUD 014 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang ragam metode pembelajaran musik yang terintegrasi dengan gerak untuk perkembangan pendidikan anak usia dini. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga mengkaji tentang unsur seni tari, musik tari, dan karya tari. Dengan harapan mahasiswa mampu mengimplementasikan kepada anak usia dini dan mampu mementaskan hasil pengembangan dan ciptaan karya tari dan musik untuk anak usia dini. Capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini tertuang dalam RPS, di antaranya CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat musik dan tari bagi anak usia dini. CPNK 2, mahasiswa mampu mempraktekkan dasar-dasar komposisi musik dan koreografi tari. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis jenis musik dan tari anak usia dini. Dan CPMK terakhir adalah mahasiswa mampu menciptakan komposisi musik dan koreografi sederhana untuk anak usia dini. Mata kuliah konsep dasar musik dan gerak menggunakan model pembelajaran DIA, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada tahapan pertama yaitu delivery, saya menyampaikan konsep-konsep dasar musik dan gerak anak usia dini dengan metode ceramah dan dikombinasikan metode kreatif lainnya yaitu dengan metode demonstrasi. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu memahami teori sekaligus siap untuk mempraktikkan. Untuk menunjang proses pembelajaran, saya menggunakan media pendukung untuk menyampaikan materi di antaranya menggunakan slide PowerPoint, video lagu, dan musik dari YouTube. Pendekatan yang digunakan juga meliputi pendekatan multisensori, yaitu melibatkan pendengaran, penglihatan, dan gerakan tubuh. Selain itu, pendekatan lainnya yang digunakan adalah learning by doing, agar mahasiswa belajar sambil mencoba mempraktikkan berdasarkan teori. Tahapan selanjutnya adalah interaction. Tujuannya agar membangun keterlibatan aktif antara mahasiswa dengan dosen yang dibangun melalui diskusi, kolaborasi, dan praktek bersama. Guna membangun keterlibatan yang aktif, saya menggunakan pendekatan student-centered yang memfokuskan mahasiswa sebagai subjek utama dan dosen sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk aktif menemukan, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Yang terakhir adalah asesmen. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan praktik, dan kemampuan merancang pembelajaran. Jenis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu partisipasi mahasiswa selama diskusi, tugas individu dan proyek kelompok, serta UTS dan UAS yang masing-masing memiliki bobot berbeda. UAS berbobot 50%, UTS 30%, dan tugas 20%. Semua proses penilaian dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator yang ditetapkan dan transparan, sehingga setiap mahasiswa memahami kriteria penilaian dan memperoleh hasil yang adil sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, kriteria penilaian disampaikan oleh saya selaku dosen pada pertemuan pertama.
Referensi dalam mata kuliah ini berupa buku referensi yang berkaitan dengan musik dan gerak untuk anak usia dini dan artikel jurnal terakreditasi yang relevan sesuai dengan materi. Salah satu artikel jurnal yang terintegrasi pada mata kuliah ini adalah karya ilmiah saya berjudul Pengaruh Gerak dan Lagu Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia Dini 5-6 tahun di PAUD Mutiara Medan yang terpublikasi pada Journal of Education Sinta 5. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah konsep dasar musik dan gerak anak usia dini dengan materi aplikasi konsep gerak dan musik. Mari kita simak. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datang semua kita. Datang, Ibu. Sehat. Sehat. Cerah-cerah hari ini bukannya ya. Seperti hari ini juga cerah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebentar menurut percayaan masing-masing ya. Biar enak kita, mudah-mudahan agar diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Saya absen dulu ya. Datang nggak semuanya? Kira-kira. Oke, Aprimawati, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Janati, Hadir, Bu. Eni, Hadir, Bu. Masya, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Suryani, Hadir, Bu. Yadiman, Hadir, Bu. Sutri, Hadir, Bu. Srivani, Rusti. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah tetap semua ya. Oke, kita mulai hari ini dengan bismillah. Kemudian slide saya. Lihat kan? Hadir, Bu. Lihat ya. Di sini mata kuliah kita kan tentang konsep dasar musik Dan dan gerak. ya. Oke. Nah, ini untuk aplikasi konsep gerak dan musik. Di situ ada kesenian, ekspresi, keseimbangan, kemudian kepercayaan diri, cerdas, berprestasi. Ya, setiap apa ya namanya? Nah, di sini ada kesenian adalah ruang yang tidak bisa dipisahkan dari dunia anak. Jadi lewat kesenian anak-anak mampu mengekspresikan dirinya dalam berbagai cara. Ya, sebenarnya banyak cara untuk mengekspresikan diri, membuat anak-anak itu menjadi percaya diri. Jadi setiap anak itu berbeda. Kita pun sebagai orang dewasa juga berbeda. Ada yang ketakutan untuk datang untuk berbicara di depan, ada yang berani. Sama seperti anak-anak. Anak-anak juga seperti itu. Ada yang tidak mau ke depan, ada yang tidak mau menampil, ada yang namanya ini ya. Kalau misalnya anak-anak kalau sekarang itu kan ini di TK itu menampilkan apa itu namanya apa menampilkan ini pertunjukan. Jadi pada saat mungkin wisuda gitu, itu mereka itu ada penampilan dari yang playgroup, kemudian ada mungkin TKA, mungkin ada yang TKB, kan begitu. Jadi mereka
Saya lihat di TK-TK yang lain itu banyak penampilan untuk semua, mau dari dia playgroup masih yang umur 3 tahun pun ada yang menampilkan pertunjukannya. Kan gampang untuk membuat anak itu menjadi apa ya? Percaya diri, kemudian ke depan itu tampil. Kadang-kadang pun anak-anak ini kan kita nggak tahu, bisa nanti mungkin pada saat latihan dia itu oke, tapi pas pada saat penampilan nggak oke, bad mood. Kalau anak-anak nggak bisa membuat mood itu menjadi bagus gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa, jadi kalaupun pada saat kita mungkin menari atau menampilkan tarian kita, walaupun lagi tidak mood, walaupun lagi bermasalah di keluarga atau bagaimana, tapi itu namanya ini ya, emosi ego kita, ya. Kemudian kita menampilkan dengan ekspresi senang. Itu susah sebenarnya untuk membuat orang-orang tidak tahu bagaimana keadaan diri. Nah, di sini ada seni, ya. Ada yang tahu seni? Saya Bu. Seni itu apa nih? Menurut saya, seni itu merupakan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya, misalnya seperti seni rupa, musik, tari, teater, dan sastra. Oke, terima kasih. Ya, betul. Memang seni itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, ya, yang mengandung keindahan, ya, keindahan dan mampu membangkitkan perasaan. Jadi seni itu indah. Coba kalian lihat, kalau misalnya dari sehari-hari kita ya, cara berpakaian misalnya, kalian ke kampus memakai daster, cocok? Iya. Tidak cocok. Rasanya itu seni berpakaian. Jadi misalnya kalau saya sukanya warna pastel misalnya, warnanya pink, peach gitu ya, peach atau dipadukan dengan warna hitam. Kemudian ada juga orang yang suka abstrak. Abstrak itu bagaimana? Mungkin jilbabnya warna-warni, bajunya warna-warni, celananya juga warna merah. Itu seni sebenarnya. Seni juga. Tapi orang yang melihatnya ada yang tidak suka. Kenapa? Karena kok abstrak sekali. Si kawan ini memakai baju, ya, rasanya itu tidak indah kalau untuk mungkin kita semua yang melihat. Jadi itu seni itulah mengandung keindahan. Jadi mampu membangkitkan perasaan. Coba kalian lihat kalau misalnya kita ke kampus, kalian memakai bling. Rasanya kok kawan ini ada aneh ya bajunya. Nah, ini untuk contoh video ya, ada video satu tarian Dokter Kreasi ya dengan musik iringan si Guntur Sambul. Kemudian yang kedua ada video musik gerak dengan tema menjaga alam, memakai musik cintailah alam ya. Ini saya buka dulu sebentar. Nah, coba kalian lihat di sini kejutannya. Kejutannya itu sama seperti, coba kalian lihat saya. Kejutannya itu jadi tidak yang beda kan? Dengan tangan yang di dada 1, 2, 3, 4 itu berbeda.
segampang yang kalian kira. Jadi untuk membuat tarian totok sutusan itu kita memilih musiknya dulu, ya, memilih musik, kemudian kita hitungan seni tari itu hanya 1 sampai 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada yang 1 sampai 10. Kalau mau 1 sampai 10 itu 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Itu ketukannya. Nah, ini adalah musik dan gerak untuk memang menjaga alam. Ya, ini saya pertunjukkan ke kalian. Kemudian nanti saya mau kalian ke depan untuk mempraktekannya. Ya, oke, kita lihat dulu videonya. Kenalan ya. Saya dengan dari pembaca Ada yang menjadi bukan, ada yang menjadi kupu-kupu dengan properti seperti kupu-kupu. Ada sayapnya, ya. Ada sebagai kupu-kupu, sebagai pohon, kemudian ada sebagai seorang manusia. Namanya kita menari. Jadi polanya kemana? Apakah si tumbuhan di mana? Si pohon di mana? Si kupu-kupu ngapain? Ini coba lihat dulu. Nanti kalian praktekkan ke depan. Siapa yang mau menjadi kupu-kupu? Siapa yang mau menjadi pohon? Siapa yang mau menjadi bunga? Siapa juga yang menjadi manusia yang bisa merusak lingkungan, bisa merawat lingkungan kembali. Nah, ini dia ada stepnya ya, ada apa yang namanya ceritanya, ada ceritanya juga. Merusak lingkungan, kemudian mohon mati, kemudian juga mati. Akhirnya dia tersadar bahwa ternyata setelah dia membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian mencabut seenaknya saja si pohon dan bunga tadi, tidak indah lagi alam ini. Kan begitu, tamannya itu tidak indah. Dia selalu untuk datang ya, untuk datang kan. Kemudian dia merusak lingkungannya, kemudian dia tersadar bahwa ternyata aku rusak lingkungannya. Kemudian dirawatnya kembali, dikutipnya sampahnya. Oke, saya mau kalian memperagakan seperti video untuk jaga alam tadi. Ya, siapa yang mau ke depan? Silakan, ayo. Ada siapa yang mau menjadi kupu-kupu? Kemudian ada pohonnya, ada bunganya, ada manusianya.
coba ayo ke depan yuk. Saya mana musiknya ya? Ya. Oke. Siapa yang menjadi kupu-kupu? Saya Bu. Oke. Siapa yang menjadi seorang manusia? Saya Bu. Oke, kamu di sini. Kemudian bunga? Saya Bu. Oke, pohon? Aku. Oke, yuk silakan. Pohonnya di sebelah sana, sebelah sini. Kemudian bunganya sama seperti yang di video. Coba ayo bunga sebelah sini bunga. Pohonnya di tengah. Oke. Oke. Coba kita buat apa ya, demonstrasinya untuk praktek kita ini ya. Kita contohkan dulu. Saya berikan musiknya, kalian coba peragakan gerakannya ya. Oke, bisa? Bisa Ibu? Bisa? Bisa Ibu? Ya? Satu saja. Ya yang tadi ya. Oke, saya klikkan ya. Siap? Menari. Coba seperti yang di video tadi yang saya klikkan. Nah, oke. Inilah dia musik dan gerak untuk dengan tema menjaga alam sekitarku. Bunga-bungaku bersama lagi, bagi cerah angin sejuk hijau, melompatan terbawa kita hanya ini aja ya, biar kan bisa kita nanti membuat sebuah karya tari. Selalu mengasihi, hari ini hari nanti kita akan berjanji bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita juga. Polanya beberapa lingkaran ya. Kemudian hari ini hari nanti kita akan berjanji bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita juga. Kita tadi sudah memperagakan ya bagaimana seperti tadi yang di video, kemudian kalian peragakan. Seperti itulah nanti tugas kalian akhir untuk membuat sebuah karya tari dengan tema yang berbagai macam, terserah kalian mau tema apa saja. Jadi yang tadi saya bilang, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, menjaga alam, terserah. Keluarga kasih sayang boleh ya. Jadi untuk bentuk iringan untuk anak-anak ya. Jadi seperti anak-anak itu sudah mempunyai kepekaan iringan musik tari ya. Seperti tadi musik iringannya kan enak didengar oleh anak-anak. Kita juga enak ya mendengarnya ya. Jadi itulah kalau untuk anak-anak itu musiknya itu iringan pada suasana gembira. Itu tadi kan gembira. Suasana sedih juga ada juga, ya seperti tadi lah. Jadi untuk musik dan gerak berarti ada geraknya, kemudian ada musiknya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, ada yang tidak paham? Atau kita lanjutkan minggu depan lagi?
Iya Bu, lanjut depan. Di minggu depan saya akan membagikan kelompok untuk membuat sebuah karya ya untuk beberapa minggu ke depan. Oke ya, di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian video pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar musik dan gerak untuk anak usia dini yang dilaksanakan di program studi PG PAUD Universitas Sari Mutiara Indonesia. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga materi yang telah saya sajikan dalam video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan ini berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.